Hello student, today we will learn about countable and uncountable. Kemarin Miss Nisat sudah memberikan materi mengenai materi ini ya, tetapi masih banyak yang belum paham, jadi Miss Nisa membuat video agar kalian lebih paham lagi. Nah, countable itu merupakan kata benda yang dapat dihitung. Nah, kata kuncinya countable dapat dihitung. Sampai sini paham? Countable terbagi menjadi dua, yaitu singular dan plural. Singular itu kata benda atau benda yang hanya ada satu barang saja atau satu benda saja. Ingatin ya, singular itu hanya ada satu. Ya, contohnya a pen, a tomato, an egg, an orange. Nah, sekarang perbedaannya apa, Miss? Ada dan ada an. Nah, perbedaannya apa? Kalau kita lihat di sini, apabila kata bendanya itu diawali dengan huruf P, yaitu huruf konsonan, seperti T, huruf konsonan. Masih ingat gak? Huruf konsonan itu, nih, huruf konsonan yang diawali dengan B, C, D, F, G, H, J, K, L, dan seterusnya. Sedangkan huruf vokal yang diawali dengan A, I, U, E, O. Jadi, kata benda yang diawali dengan huruf konsonan seperti P dan T memakai E. Ya, a pen, a tomato. Sedangkan kata benda yang diawali dengan huruf E memakai an egg. Dan seperti kata ini orange diawali dengan O, jadi memakai an orange karena diawali dengan huruf vokal. Huruf vokal yaitu A, I, U, E, O. Sampai sini paham? Ya. Miss Nisa ulangi sekali lagi. Jadi singular itu hanya ada satu benda. Contohnya a pen, a tomato, an egg, an orange. Perbedaan pemakaian dan an, ya. Perbedaan pemakaian dan an apabila kata benda tersebut diawali dengan konsonan, maka memakai konsonan itu hurufnya B, C, D, F, G, H, J, K, L, dan seterusnya. Apabila an ya dipakai untuk kata benda yang diawali dengan huruf vokal. Huruf vokal itu A, I, U, E, O. Sampai sini paham? Selanjutnya ke plural. Plural itu merupakan jamak, jadi lebih dari satu benda. Nah, ingat-ingat ya, kalau tadi singular hanya satu benda, sekarang plural lebih dari satu benda. Bisa 2, 3, 4, dan sebagainya. Misal kita langsung ke contoh, awalnya a pen, karena lebih dari satu benda, jadi some pens. Karena lebih dari satu, kita bisa memakai some. Nah, atau bisa memakai dengan bilangan, seperti two. Ya, jangan lupa kalau misalnya plural harus ditambah dengan s di belakangnya, di belakang kata benda, jadi harus ditambah dengan s. Some pens, two pens, ya, karena plural atau jamak lebih dari satu, berarti dia 2 atau 3 atau 4, kata bendanya ditambah dengan s, ya. Ingat, some atau kata bilangan 2, 3, 4, 5, 6, dan sebagainya ditambah s di kata benda. Contoh selanjutnya tadi, a tomato. Karena lebih dari satu tomato, jadinya some tomatoes atau 3 tomatoes. Nah, bisa memakai some atau 3. Nah, jangan lupa menambahkan s atau is di belakang. Ya. Nah, bagaimana caranya kita membedakan untuk pemakaian s dan is sama seperti pemakaian dan an. Apabila huruf akhir dalam suatu kata benda diakhiri dengan huruf konsonan, ya, masih ingat huruf konsonan tadi apa aja ya? B, C, D, G, dan seterusnya ditambah dengan s. Ya. N karena
huruf akhirnya diakhiri dengan N, maka ditambah dengan S. Apabila huruf akhirnya pada suatu kata benda diakhiri dengan huruf vokal A, I, U, E, O, ditambah dengan IS. Oke, sampai sini paham? Jadi some tomatoes, 3 tomatoes. Karena huruf akhirnya diakhiri dengan O, jadi ditambah dengan IS. Kalau pen, karena huruf akhirnya diakhiri dengan huruf konsonan, yaitu N, jadi hanya penambahan S saja. Nah, ini awal katanya an egg, jadi some eggs. Jadi ditambah S karena huruf akhirnya yaitu G. Sampai sini paham ya? Kita lanjut ke uncountable atau kata benda yang tidak dapat dihitung. Uncountable itu kata kuncinya tidak dapat dihitung. Contohnya water, oil, milk, money, rice. Pokoknya inti dari uncountable itu tidak dapat dihitung. Uncountable itu hanya bisa dihitung dengan alat ukur seperti timbangan atau takaran dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada how many dan how much. How many itu pola pertanyaan yang dapat dihitung. Jadi kata kuncinya how many itu countable. Oke. Kita masuk ke contohnya. How many apples do you have? Ya. How many apples? Dilihat dari apples. Apples itu dapat dihitung. Jadi memakai how many untuk pertanyaan, ya. Contoh kedua, how many pens do you need? Ya. Jadi kita lihat di sini pens. Pens itu dapat dihitung, jadi memakai how many. Gampang ya? Lanjut ke how much. How much? How much itu merupakan pola pertanyaan yang tidak dapat dihitung atau uncountable. Nah, jadi uncountable, yang tadi Miss Sisa jelaskan seperti air, minyak, gula, susu, dan lain sebagainya ya. Kita masuk ke contoh. How much water will you drink? Kita lihat di sini kata bendanya yaitu water. Ya, water itu dapat water itu tidak dapat dihitung. Jadi memakai how much ya. How much water will you drink? Berapa banyak air yang akan kamu minum? Kita lanjut ke contoh selanjutnya. How much salt do you have? Kita lihat ke contoh bendanya yaitu salt, garam, ya. Jadi garam bisa dihitung atau tidak? Tidak bisa. Jadi memakai how much salt do you have? Berapa garam yang kamu miliki? Sampai sini paham? Oke, selanjutnya ada pemakaian any, ya. Pemakaian any hanya dipakai untuk kalimat negatif atau kalimat tanya. Kalimat negatif itu yang ada not ya di belakangnya, do not atau does not yang memakai not ya. Jadi pemakaian any hanya untuk kalimat negatif atau kalimat tanya. Contohnya I don't have any flowers ya. Kenapa pakai any? Karena lihat di sini dia berbentuk negatif, ada notnya. Don't kependekan dari do not ya. Sampai sini paham? Atau kalimat tanya. Contoh, are there any mangoes on the tree? Nah, karena ini kalimat tanya ya, jadi memakai any. Contoh yang lain, do you have any question? Ya, karena di sini kalimat tanya memakai any. Sampai sini paham? Oke. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung tanya ke Miss Nisa melalui chat personal WhatsApp, okay? Maybe until here our lesson today. Thanks for your attention. See you next week. Bye-bye.